Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Eka Purwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada kali ini saya akan melaksanakan supervisi bersama rekan sejawat, yaitu Bapak Saifur Rahman SPD. Beliau merupakan wali kelas dari kelas 5B. Pak Saifur. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah. Bapak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan. Adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan percakapan observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Nah, gimana? Sudah siap Pak? Siap. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan ya Pak ya. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam pembelajaran ini yang ingin Bapak capai? Ya, untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di sini tujuannya untuk yang pertama, siswa mampu untuk mengidentifikasi materi tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya yang mereka bisa amati. Seperti itu Ibu untuk tujuannya. Ya, baik. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi sifat-sifat. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Apa yang ingin Bapak lakukan dalam proses observasi ini? Untuk pengembangan di sini saya menggunakan dua metode, yaitu melalui pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan di sini, peserta didik mampu dan dapat memahami tentang materi cahaya dan sifat-sifatnya melalui studi literatur dengan berpikir kritis. Untuk keterampilannya di sini peserta didik mampu menciptakan solusi dalam bentuk karya atau peta konsep atau poster tentang cahaya dan sifat-sifatnya dengan berpikir kritis melalui diskusi. Seperti itu Ibu. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sini, saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik kebutuhan peserta didik, atau mengetahui daya serap peserta didik dalam menyerap penjelasan dari saya. Karena di sini akan saya lakukan metode berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, seperti auditori, visual, dan kinestetik. Untuk modelnya saya akan menggunakan model berbasis masalah atau PBL. Seperti itu Ibu. Berarti Pak ya, pembelajaran berlearning ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, dan kelas berapa, dan juga pada jam berapa? Untuk kegiatan akan saya lakukan pada hari Kamis. Mata pelajaran
Yang saya dapat dari perbincangan kali ini pada hari ini yaitu saya mendapat gambaran studi literatur atau media yang saya gunakan dan sarana prasarana apa yang akan saya persiapkan saat pembelajaran akan saya lakukan, seperti itu Ibu. Baik, jadi dari apa yang Bapak dapatkan, jadi Bapak bisa mempersiapkan lebih awal ya Pak ya, sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang baik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk percakapan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sukses ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Coba ketua kelasnya doanya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
bisa langsung diklik coba. Ini. Kalian dengarkan sambil lalu ditulis. Barangkali ada yang kalian belajar dari situ. Sudah. Ya, tadi kalian sudah menyimak video atau auditori yang Pak Guru simpan di Google Drive. Nah, sekarang Pak Guru di situ ada tugas ya. Ada tugas di Google Drive juga. Coba kalian masih di Google Drive sekarang. Ada LKPD di sini. LKPD interaktif yang berupa levoxit, kalian bisa mengerjakan di situ langsung karena nanti bisa ketahuan langsung nilainya ya. Di situ ditulis nama kelas ya, ditulis. Setelah itu di bawahnya yang dikerjakan tugasnya ya. Kalau misalkan kalian mau mencari jawabannya, bisa mencari ke video yang tadi ya, bisa mencari ke video yang tadi. Ya, saya beli ya. Pak Auto pensil. Arya.
Sifat cahaya merambat lurus dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, yakni cahaya senter yang memancar lurus ke arah yang dituju. Itu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Permukaan cermin dapat memantulkan cahaya yang mengenai mirip seperti bola yang memantulkan saat ditendang ke arah dinding. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening dapat ditembus cahaya atau meneruskan cahaya yang melewatinya. Benda bening juga dapat memantulkan cahaya seperti cermin ya. Atau ini. Terus cahaya mengalami pembiasan. Cahaya mengalami pembiasan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Misalnya, cahaya yang datang dari udara akan berbeda dengan cahaya yang datang dari air. Ini contohnya, ya. Ini pembiasan. Misalkan kalian lihat air, melihat ikan yang berada di dalam air. Ini yang terlihat, tapi ikannya ada di bawahnya. Itu yang dimaksud pembiasan. Ini kan udara. Ini udara, ini air. Ini posisi ikan yang sebenarnya. Yang terlihat ada di atasnya, ya. Itu pembiasan. Terus ini maksud cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Yang pertama, pelangi terjadi karena cahaya matahari melewati titik air hujan. Titik-titik hujan berperan sebagai benda yang menguraikan cahaya putih menjadi pelangi dengan tujuan warna yang berbeda. Nah, sampai di sini kan.
mencipta lingkungan yang kondusif, aman dan mendukung siswa untuk belajar dan berkembang. Seperti itu Ibu. Dari hasil yang kemarin, apa kendala Bapak waktu pelaksanaan pembelajaran? Mungkin ada kendala atau apa yang perlu ditingkatkan? Untuk kendala atau yang perlu ditingkatkan yaitu yang kemarin perlunya mempersiapkan lebih matang metode dan sarana prasarana dan juga mengatur waktu karena membutuhkan waktu yang agak lama itu. Kemarin itu kan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Tapi apa boleh saya memberikan saran atau masukan Pak? Iya, tidak apa-apa Bu. Untuk yang kemarin yang saya lihat itu untuk diferensiasi kontennya sudah muncul. Terus diferensiasi prosesnya juga ada karena anak-anak juga selain belajar dengan menggunakan buku atau literatur yang ada di sekolah juga menggunakan media internet ya Pak ya, media elektronik ya. Tapi yang saya lihat yang masih kurang itu ada diferensiasi produknya, di mana anak-anak dikasih penugasan itu masih berupa satu produk, jadi belum muncul produk yang berbeda seperti itu. Itu hanya itu saja yang dari saya masukan Pak. Iya, terima kasih Bu atas masukannya. Ya memang dari kemarin karena memang waktunya Bu untuk menyediakan produknya itu agak membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu. Karena keterbatasan waktu juga. Iya. Baik Pak, mungkin apa lagi yang akan jadikan rencana tindak lanjut Bapak untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi, contohnya seperti apa? Untuk meningkatkan ya, untuk lebih itu ya meningkatkan inovasi Bu, meningkatkan inovasi dan mencari inovasi baru agar peserta didik lebih termotivasi dan dalam kegiatan pembelajaran dan juga mengikuti pelatihan seperti itu Ibu. Berarti lebih melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya, Iya. menyenangkan ya. Iya. Nah, dari hasil observasi kali ini saya juga ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak ketika saya mengcoaching Bapak? Untuk perasaan saya saat di observasi ya Bu, saya dapat mengetahui kekurangan saya, kekurangan di mana, terus juga memberi wawasan baru dalam proses pembelajaran. Mungkin kekurangannya saya entah di mana atau di model atau cara penerapan saya yang kurang seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Pak dan berpihak pada murid, dan saya juga sangat bersyukur Bapak Saiful Rahman bisa untuk selalu semangat dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Baik Pak, terima kasih. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.